Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Sahabat Truno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Kita harus terus bersyukur teman-teman. Kalau kita mendapat sehat itu sudah cukup, karena dengan sehat kita bisa melaksanakan segala aktivitas kita sehari-hari. Karena dengan sehat kita bisa terus berkarya untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Sahabat Truno Pamungkas, terima kasih banyak yang sudah like, subscribe, dan berkunjung ke IG, Instagram saya, dan juga ke WhatsApp saya. Dan terima kasih juga yang sudah terus mengikuti channel Truno Pamungkas. Semoga senantiasa teman-teman diberikan kesehatan dan kesuksesan. Dan forum ini adalah forum diskusi. Saya sangat berterima kasih atas masukan-masukannya. Dan kemarin juga ada yang komentar, yang pertama mengatakan Truno Pamungkas penipu, itu kerisnya palsu. Jadi saya sebetulnya juga merasa gak nyaman dengan kata-kata ini. Jadi saya langsung jawab kepada teman-teman. Ini terus akan saya jawab nih setiap episode berikutnya, biar teman-teman juga paham. Makanya kalau nonton video ditonton dari awal sampai akhir ya. Jadi nggak ada yang namanya keris palsu teman-teman, sahabat Truno Pamungkas. Kalau pisau atau besi dibuat berkelok-kelok atau lock, ya kan, itu namanya tetap keris. Anak kecil pun akan tahu. Jadi palsunya di mana saya nggak paham. Makanya ada nomor WhatsApp saya di sini, di atas ini ada nomor WA saya. Nah, teman-teman nanti bisa langsung WhatsApp saya. Nah, bilang aja saya yang mengatakan keris Truno palsu. Jadi di situ nanti saya juga akan bertanya, pengen dikasih tahu yang asli itu yang bagaimana. Nah, karena menurut pandangan saya nggak ada yang palsu teman-teman. Kalau ada besi dibuat kelok-kelok, ya kan, terus dikasih warangka-warangka cantik, pasti saya akan sebut itu keris. Yang ada itu adalah keris lama dan keris baru, keris era-era kerajaan dan keris era-era kemerdekaan. Makanya yang lama disebut keris era kerajaan atau tangguh-tangguh, disebut Tangguh Majapahit, Tangguh Singosari, Tangguh Tuban, Tangguh Mataram. Jadi banyak sekali teman-teman. Nah, kalau setelah Indonesia merdeka itu sebutannya sudah keris kamardikan, keris baru. Misalnya sekarang 2020 ini bulan berapa ini ya, bulan, kalau nggak salah bulan April, tahun 2020 bulan April, ada seorang empu membuat keris. Itu bukan palsu teman-teman, itu keris baru. Eranya adalah keris kamardikan. Jadi dibuat setelah Indonesia ini merdeka. Nggak ada yang namanya palsu, nggak ada. Jadi semuanya keris itu asli teman-teman. Dan saya nggak peduli itu mau keris baru mau keris lama. Kalau saya suka ya saya beli, saya kumpulkan. Ya memang kenapa? Nah itu makanya saya sangat, itu yang menyebut keris palsu sangat tidak menghargai. Makanya sebetulnya saya juga merasa nggak nyaman dengan sebutan palsu, dan saya dibilang penipu. Dan ini dibahas di video orang lain, di video tetangga yang menceritakan keris Truno palsu. Saya nggak lihat lah, terserah mau ngomong apa. Yang pasti yang ngomong palsu-palsu itu nggak paham saya rasa. Tapi
Tapi kalau memang pengen memberikan saya pencerahan, saya terima kasih banyak ya, silahkan di komentar di WhatsApp saja, biar nanti saya juga bertanya. Saya pengen ditunjukin yang asli bagaimana, yang palsu bagaimana. Karena mungkin pemahaman kita beda teman-teman. Kalau pemahaman saya nggak ada yang namanya keris palsu. Saya sangat menghargai karya seni orang lain. Keris lama era kerajaan sama keris kemerdekaan setelah Indonesia merdeka, itu yang menjadi pegangan saya. Terus kalau saya beli keris di pasar memangnya kenapa? Itu toh tidak menjadi masalah. Saya suka, saya beli saja. Jangankan beli di pasar, nemu di tempat sampah pun kalau saya suka, ya saya simpan. Itu teman-teman. Nah, jadi bebas-bebas saja kita mendapatkan dari mana saja. Beli di pameran keris. Nah, kalau kita suka ya kita beli saja. Nah, jadi sekali lagi semoga teman-teman juga paham, bisa menghargai karya orang lain maupun karya lama atau baru, itu tidak menjadi persoalan menurut saya. Yang penting kita senang, yang penting kita suka. Ini adalah hobi, ini adalah koleksi teman-teman. Nah itu ya sahabat Kitungno Pamungkas. Jadi kalau kita dapat keris lama, kalau saya nggak suka, memang kenapa? Ya saya nggak mau beli, nggak suka, gitu kan. Nah, kalau ada keris baru, buatan kemarin, buatan tahun 2020, saya suka ya saya beli saja. Nggak ada masalah toh. Nah, jadi nggak ada yang namanya penipu atau apapun atau palsu. Nah, jadi semua keris itu asli teman-teman. Nah, seperti kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman, saya memegang sebilah keris. Ini adalah warangkanya unik seperti ini ya sahabat Kitungno Pamungkas. Dan ini sangat besar bentuknya, sangat besar. Ini saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini ukir-ukirannya juga sangat indah, dan kebetulan ini warangkanya ini saya pesan. Ini saya pesan teman-teman, ini ukiran, terus baliknya ini juga ukiran nih. Jadi bolak-balik ini diukir. Ini ya. Nah, ini diukir, oke. Ini juga diukir seperti itu teman. Biasa kan baliknya aja. Ini satu permukaan yang diukir ya. Kalau ini saya pesan memang bolak-balik. Nah, ini adalah kerisnya, ini sangat besar dan ini juga berat teman-teman. Lebar dan beratnya hampir 50 cm. Hampir 50 cm. Kalau tempo hari saya pernah bikin video yaitu keris, tentang keris ini ya, keris yang panjang 1 meter ini setengahnya nih, 50 cm lebih lagi teman-teman segini. Nah, saya coba akan perlihatkan nih dalamnya seperti apa ini. Ya. Ini teman-teman, dalamnya ini ya seperti ini. Ini jangkung juga bentuknya, ini jangkung. Ini agak untuk dulu. Ini jangkung karena ini panjangnya ini ada panjang lah 2 jengkal orang dewasa tuh. 2 jengkal lebih. 2 jengkal lebih ya, 1, 2 ini lebih teman-teman. Nah, jadi keris ini bentuknya jangkung. Dan ini dapurnya ini teman-teman. Ini jangkung, dapurnya ini mungkin nampak ya, nampak itu ya, jelas. Ini buto hijau, ini sahabat Kitungno Pamungkas, dan ini sangat besar. Berapa jari orang ini? 4 jari orang dewasa jari saya teman-teman ya. Nah, ini juga baliknya seperti ini. Nah, ini buto hijau, dan teman-teman mungkin ada lihat ini ya. Ini ada kode-kode apa ini, saya juga kurang paham nih teman-teman. Ini ada kode-kodenya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini ya sahabat ya, ini keris jangkung buto hijau. Ini saya kasih tahu teman-teman, kemarin ada minta di review keris buto hijau teman-teman. Nah, inilah bentuknya. Dan ini sangat besar, cocok kalau namanya buto hijau. Nah itu ya. Terus ini saya nggak tahu ini estimasinya tahun berapa.
Ya ini anggap aja lah keris kamardikan gitu kan, biar teman-teman gampang menilainya. Saya nggak kurang tahu karena ini kalau dilihat besinya juga sudah seperti ini ya. Saya nggak tahu, itu kita ditawarin, disuruh beli, disuruh mahal, ya sudah saya beli, saya suka, itu aja teman-teman. Jadi saya nggak peduli itu estimasi keris lama atau baru. Nah, kalau saya sudah menyampaikan itu adalah rangkaian disebutkan, isinya disebutkan, itu keris buto hijau. Sekarang wasilahnya teman-teman, wasilah keris buto hijau itu ini tentunya ganas, energinya ganas, yaitu untuk semacam boleh dibilang pesugihan juga. Ini juga bisa untuk sarana santet teman-teman. Jadi keris buto hijau itu bisa untuk sarana santet, jadi untuk perbuatan-perbuatan yang sifatnya jahat ya, seperti itu ya sahabat itu. Makanya ini saya kalau nyimpen yang ganas-ganas gitu ya, yang powernya ganas atau ionnya ganas, itu kita harus ada pendindingnya teman-teman, ada peredamnya, itu harus. Nah, nanti saya kasih tahu kepada teman-teman untuk ke depan keris peredam itu apa. Nah itu ya sahabat Ki Turno Pamungkas, ini adalah wasilah daripada keris buto hijau. Selain untuk pesugihan, ini juga bisa untuk santet teman-teman. Nah, ini cerita tentang keris buto hijau. Sekali lagi saya tegaskan, saya jelaskan, tidak ada yang namanya keris palsu, tidak ada namanya tipu-tipu, nggak ada teman-teman. Inilah tetap berbentuk keris. Nah, sekali lagi anggap sajalah ini keris kamardikan, karena saya juga nggak paham nih eranya ini kapan, ini nggak paham teman-teman. Yang penting saya suka, saya ambil, saya beli atau saya mahar. Nah itu aja. Dan teman-teman nggak perlu harus mencari keris-keris tua. Nah, misalnya teman-teman cari keris yang wasilahnya untuk pengasihan, dapatnya brojol. Nah, keris tua tidak nyambung. Keris pengasihan ya ada tersendiri. Nah itu teman-teman ya. Jadi itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf, mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan adalah mutlak milik manusia, termasuk saya Ki Turno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan sedunia dari saya Ki Turno Pamungkas. Yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan video ini saya buat semata-mata hanya untuk melestarikan kebudayaan Adiluhung, yaitu tentang keris. Dan di sini apabila ada kekurangan, ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan mutlak milik manusia, termasuk saya Ki Turno Pamungkas, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Salam persahabatan sedunia
dari saya.